Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat, salam tangguh buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa. Jumat siang ini spesial banget kegiatan kita di podcast Ngeteh Bareng Pakmu, karena di sebelah saya telah hadir salah satu tokoh yang selama ini jadi panutan buat kita, yang banyak membantu kita dalam mengawal kota ini tetap aman dan kondusif. Terlebih kita baru saja melewati tahap harus mudik dan balik, kemudian kita belum lama ini juga melewati tahap pemilu legislatif. Semua ini kita laksanakan dengan sukses, tentunya berkat dukungan teman-teman kepolisian. Olehnya itu, pada podcast kesempatan kali ini, STIMIK PPKaya mengundang Kapolres Tarakan, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Ronaldo Maradona. Selamat siang Pak Kapolres. Sehat Pak? Sehat. Semoga sehat terus Pak dalam menjalankan tugas. Karena amanah masyarakat ada di teman-teman kepolisian. Baik Pak, sebagaimana tema yang kami sampaikan di awal, karena ini adalah kampus informatika, kampus IT Pak. Jadi nanti kita akan bertanya sedikit tentang bagaimana peran IT dalam kepolisian. Tapi kami izin Pak, ingin supaya lebih dekat dengan teman-teman mahasiswa, dosen, dan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri singkat saja kepada audiens kita, sosok yang selama ini nampak di media, televisi, media cetak, ternyata sosok itu hadir siang ini di kampus STIMIK PPK. Izin. Bapak perkenalkan dulu profil Bapak singkat saja. Ya, nama saya Ronaldo Maradona Siregar. Saya aslinya orang Tapanuli. Tapanuli. Yeah. Saya lahirnya di Bandung sebetulnya. Bandung. Saya besar di Tatar Sunda. Jadi kemudian saya sejak SMA bersekolahnya di Jawa Tengah, di Magelang. Pendidikan saya di Akpol sebelum saya menjadi polisi. Jadi saya pendidikan di Akademi Kepolisian. Jadi kalau ini mungkin darah asli memang Tapanuli, tapi saya jelas orang Indonesia dan sudah berdinas di beberapa tempat. Jadi kalau ke-Indonesiaan saya gitu sudah merasakan di semua wilayah, hampir semua wilayah di Indonesia Pak. Saya yang pernah berdinas itu di Polda Metro di Jakarta, kemudian di Akpol waktu itu menjadi pengasuh di Semarang, kemudian selesai sekolah saya ke PTK itu saya ke Kalimantan Selatan, kemudian saya sempat bertugas di kementerian, di Badan Intelijen Negara, kemudian saya ke Polda Metro lagi, baru kemudian ke Kalimantan Utara sejak 2021. Baik, luar biasa ini pengalaman beliau ya. Izin dan jadi ini supaya lebih dekat ini dengan mahasiswa, makanya komandan kami hadirkan di sini untuk berdialog dengan audiens melalui kegiatan podcast. Baik, teman-teman sekalian, hasil survei menunjukkan bahwa 76,4% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja kepolisian, dan angka ini terus naik. Ini artinya bahwa masyarakat sangat mendambakan polisi yang ke depan lebih baik, lebih mengayomi masyarakat. Dan kita punya tema polisian di periode ini ya, dan ya presisi. Ya, mungkin bisa dijelaskan dan sedikit pada kami presisi ini maksudnya apa, dan ini akan membawa Polri ke depan seperti apa ini? Jadi presisi ini sebetulnya diperkenalkan sejak Bapak Listio Sigit Prabowo, Kapolri saat ini menjabat sebagai Kapolri. Itu memang biasanya setiap pimpinan Polri ada penekanan khusus tentang visi-visi apa yang ingin dicapai. Ya, ingin dicapai lewat misi-misi kepolisian. Di presisi ini sendiri intinya adalah prediktif. Singkatan dari presisi itu kan prediktif. Jadi harapannya memang di dunia yang bergerak begitu cepat sekarang di era digital ini, polisi bisa mempergunakan sumber daya yang dimiliki itu untuk memprediksi. Jadi pendekatan kepolisian itu sebetulnya atau policing itu berkembang terus. Jadi bagaimana pepolisian di era modern ini dengan di era-era sebelumnya pasti harus berbeda, beradaptasi kebaruan. Yang harapannya kalau di pepolisian modern itu kami bisa memperkirakan sebelum kejadian itu
terjadi. Atau Ya. sebelum gangguan nyatanya di bahasa di nomenklatur sekarang itu gangguan nyata itu terjadi. Kemudian transparansi itu adalah bagian dari komitmen Polri untuk terus berbenah diri. Jadi harapannya kita itu menjadi organisasi yang memang terbuka. Jadi siap untuk akuntabel dalam pekerjaannya. Kami juga siap untuk dikritik, lebih terbuka lagi. Jadi tidak banyak ditutup-tutupi kecuali hal-hal yang memang berkaitan dengan rahasia-rahasia. Contohnya di dalam teknis penyidikan itu ada hal-hal yang rahasia. Karena kalau kita buka semua ya penjahat akan bisa mudah mengakses strategi-strategi kepolisian. Kemudian yang paling penting ada poin yang ketiga, yaitu berkeadilan. Jadi ini mungkin yang didambakan, dirindukan, kadang-kadang dinyinyirin juga sama masyarakat. Betul. Harapannya polisi itu bisa berlaku adil, dan memang mewujudkan rasa keadilan ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi ini melibatkan banyak sekali pertimbangan dan memang tidak semudah itu diwujudkan. Apalagi kalau kita lihat misalnya dari perkembangan hukum yang ada di Indonesia sendiri, kita saja baru punya KUHP yang akan berlaku di 2025 nanti. Jadi 2026 nanti itu baru yang produk kita tuh, KUHP yang istilahnya buatan anak bangsa. Selama ini kan kita hidup dengan aturan-aturan hukum peninggalan dari Belanda dari zaman kolonial, tetapi itu harus dilaksanakan, sementara nilai-nilai atau budaya hukum yang berkembang atau aslinya ada di Indonesia mungkin berbeda. Jadi problemnya banyak. Kadang-kadang orang melihat polisi yang terlalu prosedural itu tidak membawa keadilan, begitu ya. Padahal dia membawa kepastian hukum. Tapi nanti di kalangan yang lain, kalau misalnya polisi tidak menerapkan aturan hukum itu, kami juga terikat di dalamnya. Betul. Sehingga ya kadang-kadang pandangan ini memang sangat sulit lah untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak. Tapi kalau menurut saya tadi Pak Muhammad sudah menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat, angkanya sekarang sudah di atas 76%. Jadi harapan kami ya tentu ini bisa terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kepolisian. Baik, terima kasih Dan. Jadi teman-teman sekalian, jangan salah paham dan salah persepsi. Ternyata kepolisian itu siap dikritik, siap dikasih masukan. Semua itu semata-mata adalah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Bukan begitu Dan ya? Betul. Baik. Izin Dan, kita bagi-bagi pengalaman dulu karena belum lama ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa arus mudik dan balik tahun ini lebih baik dibandingkan tahun depan. Dan bahkan kementerian tahun sebelumnya dan bahkan angka menyebutkan jumlah warga kita yang mudik tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tingkat keamanan dan sebagainya jauh lebih aman dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya ini adalah dukungan pihak-pihak teman-teman kepolisian, TNI dan instansi lainnya. Mungkin bisa disampaikan secara umum kepada kami bagaimana kiat kemarin menghadapi arus mudik dan balik khususnya di wilayah hukum Polres Tarakan. Izin Dan. Baik. Jadi kalau secara umum kita lihat angkanya memang kalau kita bahas arus mudik dan arus balik di tempat-tempat seperti kita ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan nasional kita yang tinggal secara nasional ataupun di Jawa dan Sumatera. Dari jumlah penduduknya sendiri kan kita di Kaltara ini belum sampai 1 juta bahkan penduduk. Jadi tapi kalau kami bisa sampaikan, pendekatan kemarin sendiri ada arahan-arahan yang memang sekarang itu mempersiapkan segala operasi itu, polisi itu mempersiapkannya jauh-jauh hari. Iya. Dan rapat dengan berbagai instansi dari tingkat pusat, daerah, kemudian kota kabupaten itu dilaksanakan jauh-jauh hari. Jadi memang kita saya lihat bagian dari prediktif tadi itu kita juga mempersiapkan dirinya lebih baik. Jadi jauh-jauh hari kita sudah berbicara, melaksanakan rapat koordinasi dan membagi tugas ini dengan stakeholder yang lain, lembaga yang lain. Jadi ini sebetulnya yang semangat seperti ini yang perlu terus untuk dilanjutkan, bahwa satu pihak saja itu bisa menyelesaikan persoalan di bangsa ini nggak mungkin begitu. Betul. Kadang-kadang
mungkin yang terlihat, mungkin yang diingat masyarakat, oh pokoknya kalau ada operasi lilin, ada operasi ketupat, nah itu tugasnya polisi. Padahal bukan hanya itu. Ya, terlalu sempit kita melihat. Karena kalau kita fokus kepada misalnya permasalahan di operasi ketupat ya, pengamanan pada saat Hari Raya Idul Fitri, kalau kita hanya fokus pada pergerakan manusia lewat sisi lalu lintasnya saja misalnya, kemudian kita mengecek keamanan perumahan-perumahan warga misalnya, padahal masalahnya jauh lebih kompleks. Betul. Jadi kami tentu upaya tidak mengkhianati lah hasilnya itu seperti apa. Jadi upaya-upaya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak itu sebetulnya kebersamaan itulah yang membuat hasilnya menurut kami jauh menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, lebih baik dari tahun sebelumnya lagi, walaupun pasti masih akan ada kekurangan-kekurangan dan evaluasi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita dapat problem A begitu, harapannya tahun selanjutnya tidak terjadi. Iya, jangan yang A lagi lah Ya, jangan masalahnya. ya, betul. Mungkin kita akan ketemu oh ya masalah baru Ya. B begitu. Jadi kita ingin berpikirnya seperti itu terus. Jadi siklus pemikiran dan manajemen di organisasi kepolisian itu kita mengenal gitu. Kita balik ke analisa, dievaluasi, kemudian direncanakan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Baik, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, audiens sekalian sudah jelas ini bahwa polisi itu jauh lebih sigap sesungguhnya menganalisa sesuatu kalau bisa sebelum terjadi sudah ada deteksi dini yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Baik Dan, belum lama ini kita juga dihadapkan pada pemilu legislatif. Ya. Saya ingat waktu pemilihan PSU, pemilihan ulang di Perumnas, saya hadir bersama komandan jam 12 malam kita masih ada di situ. Saya menyampaikan kepada teman-teman luar biasa. Seorang Kapolres mengawal proses PSU hingga jam 12 malam belum pulang, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan jaminan bahwa pemilu harus berlangsung secara adil dan demokratis. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita harus bangga bahwa pemilu telah berjalan dengan sukses. Tentunya ada peran yang tidak boleh kita lupakan, ada peran kepolisian yang cukup signifikan mengawal semua proses pemilu itu mulai awal hingga selesai. Izin Dan, terkait dengan itu, bagi pengalaman kepada kami selama menghadapi tahapan pileg di kota yang kecil ini yang penduduknya cuma 250.000 jiwa gitu, dibandingkan di wilayah lain. Jadi begini, kalau di Kaltara ya kita yang paling ramai sebetulnya. Kalau di Tarakan, betul ya. Tarakan itu yang paling ramai kalau di Kaltara. Memang kalau kita bandingkan dengan wilayah perkotaan yang lain ya tidak. Ya jauh Masih, kita ya. Tapi sebetulnya menarik, cukup banyak dinamikanya selama pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang kita laksanakan di 14 Februari yang lalu. Saya juga di kesempatan ini mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada semua pihak yang menjaga situasi aman dan kondusif. Artinya himbauan-himbauan yang sudah diberikan oleh kami dari pihak kepolisian, dari penyelenggara pemilu, dari rekan-rekan pengawas di Bawaslu dan stakeholder yang lain itu sudah secara umum dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, walaupun tentu masih ada 1-2 kejadian ya. Dan itu juga sudah kita tindak lanjuti, kita proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terkait misalnya PSU kemarin, ini juga harapan kami untuk kedepannya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi termasuk langkah koreksi kami, PSU yang kemarin terjadi kan salah satunya karena ada orang yang memilih 2 kali. Betul. Jadi kami juga tindak lanjuti walaupun orangnya tidak berada di tempat yang melakukan pemilihan itu, tapi kami proses pidana pemilunya. Sebetulnya itu adalah langkah koreksi supaya nanti masyarakat itu tidak menggunakan celah-celah untuk minimal tidak terulang kesalahan yang sama di pemilu akan datang. Apalagi kita akan menghadapi pilkada ini. Jadi kalau sengaja nanti melakukan hal itu, karena itu kan merepotkan semua pihak sebenarnya. Karena kalau terjadi seperti itu ya kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, sosialisasinya kan kalau saya lihat sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Kalau dibilang tidak paham, tidak boleh memilih 2 kali dan seterusnya, kayaknya enggak mungkin. Enggak mungkin kayaknya. Karena yang memilih itu kan usia sudah. Iya, betul. Di sini yang diperlukan kesadaran kita bahwa ini adalah pesta demokrasi. Pesta itu
ini pesta, kemudian di sini juga ada orang-orang Iya. berkompetisi. Pesta berarti harus bahagia. Iya, pertama itu harus bahagia. Harus Yang bahagia. kedua, kompetisi itu memang harus dilakukan dengan sehat. Betul, dengan Jadi, sehat. Kita menonton pertandingan apapun yang sifatnya kompetisi, pada saat ada pihak yang curang lah begitu, itu pasti sudah Ya. tidak akan enak. Jadi sebenarnya untuk menjaga situasi itu, nah kami ini kan sebetulnya, tapi bukan bisa dibilang wasit juga ya. Iya. Bawaslu sebenarnya. Wasitnya Bawaslu. Ya. Ya. Tapi kalau dari wasit, nah nanti yang menindaklanjuti ke penegakan aturannya kan. Jadi harapan kami, ayo kita biasakan. Bangsa yang besar itu menurut saya, kalau kita mau menghargai demokrasi, ya kita biasa berpikir fair, bertindaknya juga fair. Ya. Jadi walaupun misalnya kalah, tapi kita kalah tapi secara terhormat gitu misalnya. Jadi apa gunanya kalau menang tapi sebetulnya tidak terhormat? Betul. Jadi, Menang tapi curang. gitu. Baik. Teman-teman sekalian, apapun namanya, Indonesia itu adalah negara hukum. Ya. Jadi apapun yang terjadi sekitar kita, maka bawalah ke ranah hukum. Jangan coba-coba main hakim sendiri, karena itu akan berdampak pada Anda, pelaku tindak pidana hukum. Sehingga nanti tidak boleh kita menyalahkan apabila teman-teman kepolisian melakukan tindakan hukum. Karena memang salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penegakan hukum di wilayah yang telah ditetapkan. Baik, izin Dan. Saya tadi sebelum mulai tadi pagi coba membuka-buka lagi aplikasi handphone saya. Ya. Ternyata kepolisian itu semakin melek teknologi Dan. Ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan tanpa harus langsung berhadapan dan bertatap muka dengan kepolisian. Tapi pelayanan sudah bisa dilakukan dengan aplikasi semuanya. Dan ini sebuah sebuah kemajuan yang luar biasa. Itu artinya bahwa kepolisian melek teknologi. Kepolisian itu mengikuti dinamika, kepolisian itu menghadapi generasi Z, X, dan Y, kaum milenial itu dengan mengacu pada prinsip keterbukaan, maka dilakukanlah pengembangan aplikasi. Apa harapan komandan ke depan buat anak-anak generasi muda kita yang saat ini hidup di zaman milenial, yang mungkin di zaman kita dulu tidak seperti ini Dan ya? Ya, harapannya, pesannya kepada kita bahwa ya minimal teman-teman, saya selalu sampaikan dan kepada mahasiswa saya, apabila Anda kuliah di STIMIK PPKM, maka pahami undang-undang ITE supaya Anda tidak salah WA, tidak salah SMS, Anda tidak kena hoax. Nah, mohon pesan arahan kepada teman-teman mahasiswa bagaimana menyikapi perkembangan dunia IT ini ke depan supaya tidak salah, tidak lenceng dan terkena kasus hukum nantinya. Baik, jadi begini, hukum itu bagaikan pedang bermata dua. Iya. Jadi saat dia ditegakkan, dia akan membela kepentingan orang yang benar, tapi pasti dia akan dia akan dimusuhi oleh yang pihak sebelah. Iya, betul. orang jahat. Karena seperti pedang bermata dua. Sama juga sebenarnya kalau kita lihat teknologi misalnya. Teknologi itu bisa kita gunakan untuk melaksanakan banyak kebaikan, memudahkan orang dan seterusnya. Tapi itu juga bisa memudahkan penjahat untuk melakukan. Betul, ya. Jadi the choice is yours gitu. Jadi pilihannya sebetulnya di tangan Anda masing-masing. Iya, tangan Anda masing-masing. Menjadi orang yang baik atau Anda yang menjadi orang yang jahat. Nah, bijak itu menurut saya adalah kita tetap punya pegangan kepada nilai-nilai yang baik itu. Tantangannya justru sebetulnya kalau buat kami polisi, jadi ada gium yang berkata begini, ini di semua sekolah polisi akan disampaikan, crime is a shadow of civilization. Jadi kejahatan itu adalah bayang-bayang dari satu peradaban. Betul. Peradabannya semakin maju, bayang-bayang kejahatannya pun semakin maju. Ya. Jadi sebetulnya kejahatan saat ini yang menggunakan teknologi informatika itu luar biasa. Perkembangannya itu kalau dulu misalnya modus-modus kejahatan di zaman yang masih konvensional itu perubahannya itu lambat. Iya, betul. Tapi karena perkembangan teknologi digital ini begitu cepat, perubahan modus-modus kejahatan itu cepat sekali. Contoh ya, kalau yang sempat banyak di Kota Tarakan ini misalnya aplikasi undangan. Ya, undangan pengantin. Undangan Ya, habis betul. itu, dan mereka undangannya mulai banyak orang sadar, mereka langsung ganti
Dulu pakai Paket, betul. tulis paket, ada lagi Pendaftaran pemilih, betul. Jadi, Iya. karena sebetulnya basicnya itu sama, kan? Basic cara mereka mengerjakannya sama, tapi untuk melihat kepentingan bagaimana untuk mempenetrasi kepada korban dan calon korban itu lebih mudah. Akses mereka kepada orang banyak Ya. lebih mudah. Lebih Kalau mudah. dulu misalnya garong itu harus datang satu persatu ke rumah orang. Sekarang kalau saya nyebarin Berita. saya mau phishing misalnya, saya bisa Ya. yang mau saya guide itu calon korbannya banyak. Banyak sekali. Jadi, dan kalau kita lihat ya Indonesia itu pengguna internetnya saya lupa, tapi kita selalu masuk di 3 besar. Di Jumlah pengguna internet. Di Indonesia jumlah pengguna internetnya 79,5% dari total jumlah penduduk kita, dan kita peringkat 3 dunia. Betul. Jadi saya sudah nggak update soalnya data itu ya, tapi kita selalu Iya. di 3 besar Ya, betul. di dunia. Tapi coba cari lagi referensi yang lain, tingkat literasinya. Kita rendah. Kita ada di bawah sekali. Enggak, rendah Kalau sekali. dari kami ke polisi, ini problem besar. Jadi banyak yang pengen menggunakan teknologi ini, tapi nggak mau melek. Enggak melek. Betul. Iya. Jadi habis itu marah-marah sama polisi, Pak, ini kenapa nggak ungkap ya? Mengungkapnya memang sulit. Iya. Mengungkap, ya ini Pak, saya ditipu Pak, misalnya adalah di Ada media kasus sosial apa gitu, media sosial, ya. ya. Kan sering tuh ya di forum-forum jual beli dan seterusnya. Ini diungkap dong Pak. Nah, mereka nggak ngerti bahwa membuat akun seperti itu begitu mudahnya. Betul. Dan mereka nggak tahu bahkan ini pakai misalnya orang nipu kan gampang. Mau pakai ngaku-ngaku Kapolres Tarakan. Udah fotonya, betul. tinggal Ambil aja deh. Iya, betul. Jadi hal-hal seperti ini yang kita harus sama-sama berpikir kalau kita mau membuat bangsa ini menjadi besar, ya kita harus menyadarkan rakyat kita untuk menjadi lebih cerdas sehingga teknologi ini bisa dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan kita bisa menghambat orang-orang jahat menggunakan teknologi ini untuk menjadikan pengguna teknologi menjadi korban. Saya pernah baca dalam sebuah tulisan, dan Ya. semakin maju perkembangan teknologi itu, maka akan seiring dengan semakin majunya tingkat kejahatannya. Nah, inilah tantangan buat kita ke depan, bahwa yang disampaikan beliau tadi, bahwa ini adalah pisau ini bermata dua, tinggal kita mau pakai sisi positifnya atau sisi negatifnya, mau dibawa kemana dia, maka akan kesanalah dia. Maka kata kuncinya sesungguhnya kembali kepada individu kita. Bila kembali kepada kita, maka kata kuncinya adalah iman dan takwa. Bukan begitu, enggak? Ya. Artinya sejauh mana kita meningkatkan keimanan kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, bahwa Tuhan itu ada dan segala sesuatu apapun yang Anda lakukan, Tuhan itu tidak buta, Tuhan selalu melihat. Maka tanggung jawab kita itu adalah kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang nih, Dan, mohon izin ini, pengguna media sosial ini kadang-kadang lebih takut kepada polisi daripada pada Tuhan. Katanya dia, kalau ketahuan polisi nanti medsos kita ini ditangkap polisi, padahal dia lupa bahwa apa yang dia tulis tidak baik di media sosial itu sebelum dia tulis ada di dalam niatnya, Tuhan sudah tahu sesungguhnya. Nah, ini dinamika yang kadang-kadang memang perlu kita edukasi ya, karena memang tingkat literasi masyarakat kita terkait dengan penggunaan iptek ini sangat rendah sekali. Izin ini, Dan, terkait dengan kepolisian, karena memang tadi disampaikan juga ada beberapa hal yang tidak boleh kita buka ke publik begitu. Kami melihat belum lama ini banyak tetangga saya yang tiba-tiba anaknya jadi polisi gitu. Ternyata kan tidak seperti apa yang kita bayangkan, bahwa tes polisi itu mudah, gampang, tidak membutuhkan biaya, tidak butuh koneksi, bahwa semua anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk mengikuti tes polisi. Karena saya juga kaget, ada tetangga saya pedagang kaki lima, tiba-tiba 6 bulan, 7 bulan kemudian anaknya pulang pakai baju dinas. Wah, sebuah kebanggaan. Dan saya tanya, tidak ada. Nah, artinya teman-teman sekalian, bagi Anda yang calon mahasiswa, kalau lulus kuliah ada kesempatan jadi polisi, Dan, ya. Ya, okay. Nah, ini bisa disampaikan Dan kepada masyarakat bahwa apalagi kita sudah punya Polda, kita punya kebutuhan kepolisian ke depan kayaknya juga belum terpenuhi mungkin presentasi kebutuhannya. Kita masih butuh polisi yang banyak, maka siapkan Bapak Ibu anaknya supaya bisa mengabdi kepada bangsa ini melalui jalur kepolisian.
Mungkin ada yang mau disampaikan Dan terkait dengan hal ini. Ya, jadi terkait dengan penerimaan polisi ya, kita juga saya juga sering lihat ya nyinyiran. Ya betul lah, itu saya sampaikan tadi tuh karena ada Itu macam-macam. kan bagian dari koreksi kepada kepolisian. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau saya lihat perjalanan karir saya berarti sudah sekitar 20 tahun saya berdinas jadi anggota Polri. Tentu kita terus melakukan perbaikan. Orang boleh percaya, kemudian orang boleh juga tidak. Iya. Itu kan tergantung pengalaman. Betul, betul. Tapi kalau mau jujur, saya ini anak orang biasa kok. Bapak saya pegawai negeri sipil, itu saya anak orang biasa. Dan saya dari dulu sebetulnya ikut tes menjadi taruna akpol misalnya, saya memang nggak keluar biaya apapun. Tapi nanti pasti akan ada yang nyinyir, masa gitu kan? Iya betul, Ada betul. sama bapak saya. Iya. Kalau bapak saya sudah nyinyir. Tapi kadang-kadang yang menyampaikan seperti ini itu orang-orang yang kecewa karena dia berkompetisi kalah. Nah, Iya, ini kan iya, betul. kadang-kadang mental pengecut, penakut dan seterusnya. Dan kemudian kita juga terus melakukan koreksi-koreksi terhadap celah-celah fenomena di mana permainan-permainan oknum itu Terjadi. Iya. Jadi bukan 1-2 yang kemudian sudah diproses. Jadi pesan saya kalau misalnya memang jangan takut untuk berkompetisi. Jadi mental kita yang nggak boleh inferior. Tapi kita juga nggak boleh menganggap enteng. Betul. Itu kadang-kadang yang jadi masalah kebanyakan orang kita gitu. Jadi kalau kalah misu-misu gitu apa ya, marah-marah. Iya, emosi. Nah, tapi dia pada saat mau maju ke satu kompetisi, ke pertandingan dia nggak well prepared gitu. Jadi itu yang kadang-kadang sulit ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi kayak saya ini bukan 1-2 orang, banyak gitu yang berusaha datang, mendekat, menyampaikan, Pak anak saya mau masuk polisi dan seterusnya. Ya semuanya pasti akan saya terima, saya sampaikan, persiapkan anak Anda dengan sebaik-baiknya. Iya. Kalau harapannya polisi ini semakin baik, ayo praktek-praktek seperti itunya ya dihilangkan. Jangan berupaya mendekati polisi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita yang malah memulai kan salah. Polisi itu gini loh, polisi itu adalah cerminan dari masyarakat. Jadi saya berani menjawab semua misalnya fenomena begini dulu, polisi misalnya mau terima salam tempel lah begitu. Iya, salam tempel. Banyak orang lihatnya cuman ini polisinya yang korup gitu. Padahal itu menunjukkan orang yang mau ngasih salam tempelnya dia sendiri masyarakat yang korup. Kan perilaku koruptif itu jadi sudah ada di tengah masyarakat. Ada hubungan sebab akibat sih. Iya. Kalau kesulitan dia mengeluh, tapi dia sendiri maunya jalan yang tidak sulit itu yang kurang baik menurut saya. Makanya kalau saya dari dulu, ini kebetulan kalau di Akpol itu ada doanya. Jadi setiap hari Jumat kami itu taruna-taruna Akpol itu doanya begini. Ya Tuhan berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu agar bersedia memilih jalan yang berat dan sukar tetapi luhur daripada jalan yang ringan dan mudah tetapi hina. Luar biasa ini. Jadi itu untuk melatih integritas kita sebetulnya di situ. Kemudian berikutnya kenapa saya bilang persiapkan diri dan kalau misalnya memang termotivasi mau jadi anggota Polri atau mau jadi anggota TNI. Karena nanti Anda akan memasuki tahapan pendidikan yang berbeda dengan apa ya? Sekolah pada umumnya. Ya, sekolah pada umumnya. Tapi itu kenyataan yang masih ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang orang, termasuk saya kan seminggu 2 minggu pertama itu pasti stres. Loh, kok begini ya? Semuanya serba dibatasi. Dan betul. Ya. Kadang-kadang kalau niatan itu bukan murni karena cita-cita misalnya, oh ya saya mau jadi abdi negara lah gitu ya. Itu stres duluan dan nggak 1-2 ceritanya di akademi di kampus itu yang akhirnya malah kabur melarikan diri dan betul. Jadi jika memang ada siapapun masyarakat yang kemudian ingin mendaftar jadi anggota Polri, persiapkan diri kalian dan jangan takut dan jangan bermental inferior. Kemudian kalau gagal itu jangan marah-marah. Kalau gagal jangan nyalain polisi. Iya. Baik, kenapa itu saya sampaikan tadi dan saya tanyakan, saya ajak diskusi beliau karena memang tes polisi hari ini yang kami ketahui itu juga menggunakan sebuah sistem. Ya, jadi semuanya sistem menggunakan sistem IT. Jadi tidak bisa lagi ada permainan permainan seperti yang kita bayangkan seperti dulu dan sebagainya. Kalaupun itu terjadi, kadang-kadang kita ini tidak fair memang dan
Ya, begitu kita lulus kita diam-diam saja, begitu kita tidak lulus kita komplain sana sini. Jadi kita ini tidak adil. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, khususnya yang punya, saya bangga karena saya punya tetangga anaknya polisi itu, bangga saya lihat kalau pagi beliau itu pakai dinas. Artinya tidak menyangka dan bahwa mereka yang hidup ekonominya seperti itu ternyata punya anak bisa jadi polisi, itu kan luar biasa sekali. Bapak Ibu teman-teman sekalian, audiens yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang akan percaya kepada polisi? Kalau kita punya masalah, kemana lagi kita mau mengadu kalau bukan kepada kepolisian? Olehnya itu, marilah kita saling menjaga kepercayaan. Polisi percaya pada rakyatnya, rakyat percaya kepada kepolisian. Teman-teman mahasiswa harus percaya kepada kepolisian, bahwa kalau Anda ada aktivitas, Anda demo di jalan, ada kepolisian di situ, itu sudah tupoksinya kepolisian. Jadi tidak boleh ada apapun bagi kita sedikit pun menyalahkan polisi, karena itu sudah tupoksi kepolisian untuk menjaga wilayah kita tetap aman dan kondusif. Baik Nan, kita masuk ke sesi akhir pada pertemuan ini. Kami di STIMIK PPKN dan punya mahasiswa 800 aktif. Kami punya mahasiswa kelas pagi dan malam. Kami punya pegawai dosen itu ada 51 dan staf, kemudian ditambah dosen lain totalnya 77. Saya ingin komandan menyampaikan pesan buat mahasiswa saya yang 800 tadi, buat dosen dan staf saya, supaya ada kolaborasi ke depan, supaya kaum intelektual ini bisa menjadi bagian mengedukasi masyarakat bahwa menjaga keamanan dan ketertiban itu bukan hanya tugas kepolisian, itu juga adalah tugas Bapak Ibu dosen di dalam kelas untuk mengedukasi anak-anak kita. Mohon izin dan disampaikan. Baik, terima kasih jadi kepada seluruh sivitas akademika STIMIK PPKI ini, tentu perannya sangat strategis di dalam membangun Kaltara, khususnya di Kota Tarakan ini. Kita punya beberapa kampus di Kaltara ini yang saya lihat ya banyak mahasiswanya itu di Kota Tarakan. Apalagi kalau di sini tadi saya bertanya sama Pak Muhammad kan, teman-teman adik-adik mahasiswanya itu belajarnya tentang informatika. Jadi ini punya nilai yang sangat strategis. Jadi ilmu itu akan sangat baik ya waktu dia digunakan kan, diamalkan. Ya. Artinya apa yang diketahui di kampus, dipelajari di kampus, seharusnya itulah yang diamalkan, diteruskan kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, di komunitas kita dan seterusnya. Khususnya tadi kalau saya bilang di era 4.0 ini itu tantangan tersendiri. Jadi seandainya semakin banyak masyarakat kita yang melek teknologi, mengerti paling tidak konsepnya media sosial itu begini ya. Seharusnya mereka menjadi lebih waspada dan tidak menjadi korban kejahatan. Yang kedua itu tadi, membangun sikap hati yang baik itu selalu menjadi penting. Sekolah dimanapun Anda, jadi kalau dulu saya ingat salah satu wakil kepala sekolah saya itu bilang begini, knowledge is power, but character is more. Jadi pembangunan karakter di generasi manapun itu menjadi penting. Saat karakternya baik, maka tadi ilmu yang dikuasai oleh teman-teman yang dipelajari di kampus itu akan bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Karena kan teman-teman misalnya belajar informatika kan sama ya, virus antivirus gitu. Betul. Iya betul. Iya betul. Jadi kan sama, teknik itu sebetulnya untuk membuat skrip-skrip yang kita nanti mau buat trojan. Iya betul. Ilmunya ada di situ. Nah, mau digunakannya kemana nih? Kalian mau pilih menjadi orang-orang yang baik gitu, atau mau menjadi, kalau di dunia hacker mau jadi white hackernya atau jadi dari hackernya lah. Itu misalnya. Jadi semoga teman-teman yang kita sebagai bangsa Indonesia ini bangsa yang percaya kepada Tuhan, bangsa yang beragama begitu. Jadi harapannya dipilih jalan-jalan yang baik. Dan yang terakhir pesan saya itu tadi Pak Muhammad sudah sampaikan, keamanan ketertiban masyarakat itu
memang sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mungkin kami cucuk lampahnya lah, mungkin kami di garda terdepan. Tapi mewujudkan ini, itu semua perlu peran semua pihak. Jadi ada teorinya begini, semakin banyak pekerjaan polisi itu adalah faktor residu dari pekerjaan atau fungsi-fungsi lain yang tidak berjalan dengan sempurna. Artinya kalau misalnya, contoh ya, di bidang pendidikan lebih banyak misalnya masyarakat yang pendidikan atau pemahamannya kurang, maka tantangan kepolisian akan semakin besar. Betul. Jadi kalau polisinya berhadapan dengan masyarakat yang semakin maju, tugas polisinya sebetulnya semakin ringan. Iya, betul. Itu makanya kalau dibilang, kenapa di Norwegia penjaranya bisa kosong? Orang nggak ada yang mau melanggar hukum lagi. Sudah, pendidikannya udah. Jadi kalau minta polisi, Pak, Bapak ke belakang saja. Nah, tolong ciptakan suasana, maksudnya, tolong tunjukkan memang masyarakatnya itu sudah taat, tertib dengan hukum. Nah, maka itu saya akan berterima, bukan polisi nggak ada kerjaannya, polisi mungkin akan ada pekerjaan, tapi kalau saya akan merasa sangat-sangat membantu. Baik, terima kasih Dan. Audiens, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, polisi itu punya tugas yang mulia, tetapi tidak akan berjalan dan maksimal apabila kita, komponen anak bangsa, Bapak Ibu dosen, staf, mahasiswa, pelaku usaha, pelaku bisnis, semua tidak mendukung itu, maka akan pincang dia. Maka ciptakanlah suasana yang damai, kondusif, agar kita pelaku pendidikan bisa mengelola pendidikan ini dengan baik karena kota kita kondusif. Bapak Ibu pengusaha, pelaku usaha, apabila kota ini aman dan kondusif, kita bisa meningkatkan usaha kita, income bisa masuk, uang bisa masuk ke rumah Bapak Ibu, semuanya akan bisa berjalan ekonomi kita akan berjalan dengan baik. Apabila ekonomi kita tidak baik, dalam sebuah buku yang saya baca, maka itu adalah salah satu jalan tindak kejahatan akan terjadi. Kenapa? Masyarakat itu kalau dia lapar, maka akan mudah tersulut oleh hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekacauan hukum. Dan semua itu tidak kita inginkan. Maka tugas kita ke depan adalah ayo kita dukung kepolisian ke depan dalam menjalankan tugas. Tadi sampaikan oleh Pak Kapolres, apabila ada sesuatu, silakan dikritik. Gunakan jalur yang sesuai. Tidak mengkritik di media sosial tanpa data dan fakta. Kenapa? Nanti kita kembali akan kena kasus hukum, karena nanti kita termasuk kelompok yang menyebarkan berita bohong atau hoax. Demikian diskusi kita pada kesempatan ini. Saya ingin mengambil satu kesimpulan, bahwa ternyata Kapolres kita ini sangat responsif. Ya, mengundang beliau ke sini, saya tidak perlu ketemu beliau. Saya ingin ungkapkan ini dan di sini ya. Ya, supaya masyarakat tahu. Hari Ahad yang lalu, Minggu, saya mengikuti kegiatan pelepasan jamaah haji karena saya akan berangkat haji nih Dan sama istri. Kemudian hadir Bu Pipit waktu itu. Saya diskusi dengan beliau lah, karena beliau sering kesini Dan kalau ada kegiatan ospek remediasi. Saya bilang mohon izin disampaikan kepada Pak Kapolres, maukah beliau datang ke kampus untuk podcast supaya ada kedekatan kepolisian dengan mahasiswa. Tanpa panjang ternyata kegiatan itu terlaksanakan dan luar biasa. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ayo kita bersama menciptakan kota ini tetap aman dan kondusif bersama Kapolres kita, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Ronaldo Maradona. Semoga Bapak beserta keluarga sehat, sukses selalu, baik di kota ini ataupun nanti setelah ini akan mendapat tugas dimanapun. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Ibu, sekian sesi kita pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua, dan kita semua senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan, senantiasa mengabdi untuk nusa dan bangsa. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh.